Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi kelas 12? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Kali ini kita akan belajar kimia materi kelas 12. Materi kita adalah sifat koligatif larutan bagian pertama. Materi tentang sifat koligatif larutan meliputi pengertian sifat koligatif larutan, rumus-rumus. Sifat koligatif larutan meliputi apa saja? Diagram hubungan antara suhu dan tekanan, serta penerapan sifat koligatif larutan dalam kehidupan. Sifat koligatif larutan merupakan sifat larutan yang tidak tergantung pada suatu jenis zat yang larut, tetapi hanya tergantung pada konsentrasi partikel zat larutannya. Pada pengertian sifat koligatif larutan ini, ada kata-kata konsentrasi, maka materi awal sebelum masuk ke sifat koligatif larutan selanjutnya, maka syarat yang harus kita kuasai yaitu kita dapat menghitung rumus dari konsentrasi. Jadi pada bagian pertama ini kita khusus akan membahas tentang konsentrasi. Adapun rumus-rumus dari konsentrasi yaitu molaritas, molalitas, dan fraksi mol. Molaritas itu dilambangkan dengan M besar. Molaritas merupakan jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Adapun rumus-rumusnya bisa memakai 3 rumus berikut. Untuk rumus yang pertama, M sama dengan N per V. M besar ini merupakan konsentrasi atau molaritas larutan, satuannya mol per liter, disingkat dengan M besar. Kemudian N kecil itu merupakan jumlah mol zat terlarut, satuannya mol. Dan V itu merupakan volume larutan, satuannya liter. Jika jumlah mol zat terlarut kita memakai satuan mol, maka untuk volume satuannya kita memakai liter. Jika di sini satuannya milimol, maka di sini satuannya mililiter. Kemudian untuk rumus yang kedua, M besar sama dengan konsentrasi sama dengan massa per mR kali 1000 per V aksen. Jadi M yang kecil ini adalah massa, kemudian V aksen merupakan volume larutan, satuannya adalah mililiter. Kemudian rumus yang ketiga, konsentrasi sama dengan rho kali persen kali 10 per mR. Rho itu merupakan densitas atau massa jenis yang satuannya kilogram per liter atau gram per mililiter. Kemudian persen merupakan kadar zat terlarut. Berikut contoh soalnya. Hitung konsentrasi atau molaritas dari 18 gram glukosa dalam 100 ml larutan, di mana massa molekul relatif dari glukosa adalah 180. Bagaimana kita menghitung menggunakan rumus yang pertama dan menggunakan rumus yang kedua? Penyelesaiannya kita tuliskan rumusnya, kemudian di dalam soal itu belum ada mol, maka terlebih dahulu kita harus menghitung mol dengan rumus mol sama dengan massa per mR. Jadi di kelas 1 kita ingat-ingat lagi bahwa rumus mol sama dengan massa per mR. Massa dari glukosa 18 gram, mR-nya 180, kita hitung hasilnya 0,1 mol.
Setelah mol kita dapat, maka kita ke rumus M sama dengan N per V. Mol yang kita dapat kita masukkan 0,1, kemudian volumenya 0,1 liter. Di soal itu 100 ml, kita jadikan liter, kita bagi dengan 1000 sehingga 0,1 liter. Setelah kita hitung hasilnya sama dengan 1 molar. Kemudian kita hitung menggunakan rumus yang kedua ini, M sama dengan massa per mR kali 1000 per V aksen. Kita langsung masukkan massa zat terlarutnya 18 gram, kemudian mR-nya 180 dikali 1000 per 100 ml. Jadi kita tetap memakai mililiter. Hasilnya 1 molar. Jadi mau menggunakan rumus yang pertama atau yang kedua, hasilnya juga sama. Kemudian untuk rumus yang ketiga, ini beda lagi soalnya. Untuk rumus yang ketiga ini, pada soal itu diketahui kadar dan massa jenis. Hitung konsentrasi larutan glukosa dengan kadar 36% jika massa jenis glukosa adalah 1 gram per mililiter. Penyelesaiannya kita tuliskan rumusnya, kemudian langsung kita masukkan rho sama dengan 1 kali 10 dikali persennya 36, langsung kita masukkan 36 dibagi mR 180, hasilnya adalah 2 molar. Kemudian rumus konsentrasi yang kedua yaitu molalitas dilambangkan dengan M kecil. Molalitas merupakan jumlah mol zat terlarut dalam 1 kg pelarut. Di mana rumusnya ada 2, bisa kita memakai yang pertama, bisa juga memakai yang kedua ini. M kecil sama dengan N per P. M itu molalitas, satuannya M kecil, kemudian N jumlah mol zat terlarut, satuannya mol, dan P massa pelarut, satuannya kilogram. Kemudian rumus yang kedua, M sama dengan massa per mR kali 1000 per P. P di sini adalah massa pelarut, satuannya gram. Kalau yang tadi satuannya kilogram, yang ini satuannya gram. Berikut contoh soalnya. 15 gram asam asetat dilarutkan dalam 500 gram air. Hitung molalitas larutan cuka tersebut. mR-nya 60. Penyelesaiannya kita tuliskan rumusnya. Kita menggunakan rumus yang pertama. M sama dengan N per P. Karena mol belum ada di soal, maka terlebih dahulu kita menghitung mol menggunakan rumus mol sama dengan massa per mR. Massa dari cuka 15 gram, mR-nya 60. Setelah kita hitung didapatkan 0,2 mol. Kemudian mol yang sudah kita dapatkan kita masukkan dalam rumus M. 0,25 per 0,5 kg sama dengan 0,5 molar. Yang tadinya 500 gram kita jadikan kilogram. Kita bagi dengan 1000, hasilnya 0,5 kilogram. Kemudian jika menggunakan rumus yang kedua, langsung kita masukkan rumus massa 15 mR 60 kali 1000 per 500 gram. Tetap satuannya gram. Kemudian hasilnya 0,5 molar. Kemudian untuk contoh soal yang kedua, hitunglah molalitas larutan. Hitunglah molalitas larutan asam sulfat dengan kadar H2SO4 10%. Massa molekul relatif H2SO4 98. Pada soal yang kedua, itu diketahui kadar dari suatu zat terlarut adalah 10%.
Maka penyelesaiannya, kita ketahui bahwa persentase suatu larutan itu totalnya adalah 100%. Kita misalkan bahwa 100% itu adalah 100 gram. Jadi bisa dimisalkan 1 gram, 10 gram, 100 gram, 1000 gram, kita ambil angka yang termudah. Di sini kita ambil mudahnya 100 gram. Suatu larutan itu terdiri dari pelarut dan zat terlarut. Di sini yang terlarut adalah H2SO4 dan pelarutnya adalah air. H2SO4 di soal adalah 10%. 10% dari 100 gram adalah 10 gram. Maka massa H2SO4 adalah 10 gram. Kemudian untuk air adalah sisanya 100 gram dikurangi 10 gram, maka massa air adalah 90 gram. Kemudian kita masuk ke dalam rumus. Molalitas sama dengan massa per mr kali 1000 per P. Kita masukkan dalam rumus massa zat terlarut H2SO4 10 gram, kemudian mr-nya 98 kali 1000 per massa air 90. Hasilnya adalah 1,1 molal. Kemudian untuk rumus konsentrasi yang ketiga, yaitu fraksi mol, dilambangkan dengan X. Fraksi mol merupakan perbandingan jumlah mol zat X dengan mol total yang ada dalam larutan. Di sini dikatakan mol, berarti fraksi mol itu masih melibatkan rumus mol. Berikut rumusnya. XP sama dengan NP per NP plus NT. Jadi mol total itu merupakan jumlah dari mol pelarut ditambah dengan mol terlarut. Kemudian bisa juga XT sama dengan NT per NP plus NT. XP jika ditambah dengan XT maka hasilnya sama dengan 1, di mana XP merupakan fraksi mol zat pelarut, XT fraksi mol zat terlarut, NP mol zat terlarut, dan NT adalah mol zat terlarut. Berikut contoh soal. 30 gram asam asetat dilarutkan dalam 180 gram air, maka hitung fraksi mol air dan fraksi mol cuka pada larutan tersebut. Diketahui massa molekul relatif cuka 60 dan massa molekul relatif H2O sama dengan 18. Jika di soal tidak diketahui MR dari H2O, maka kita harus tetap ingat bahwa MrH2O itu adalah 18. Berikut penyelesaiannya. Kita bisa mulai menghitung menggunakan XP maupun menggunakan XT. Di sini kita memakai XP. Kita tuliskan rumusnya. XP merupakan fraksi mol dari air sama dengan mol air dibagi dengan mol total. Mol totalnya adalah mol air ditambah mol cuka. Maka kita masukkan dalam rumus. Rumusnya mol massa per mr, massa air 180, kemudian mr air 18. Begitu juga dengan yang ini sama. Kemudian mol cuka, massa cuka 30, mr cuka 60. Setelah kita hitung, hasilnya adalah 0,95. Kemudian kita akan menghitung fraksi mol dari cuka.
Untuk menghitung fraksi mol cuka, kita langsung menggunakan rumus XP plus XT sama dengan 1. XP fraksi mol air ditambah fraksi mol cuka sama dengan 1. Sehingga fraksi mol cuka sama dengan 1 min fraksi mol air, sehingga didapatkan fraksi mol cuka adalah 0,05. Sekian penjelasan singkat mengenai materi sifat koligatif larutan bagian pertama, yaitu tentang menghitung konsentrasi suatu larutan. Semoga bisa dipahami dan kita akan lanjut pada bagian yang kedua. Oke, selamat belajar dan tetap semangat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.